Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalia Indasari, NIM 856775557. Saya dari kelas 1A semester 1 Pokja Sukamoro Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya amati dengan judul yaitu upaya meningkatkan hasil belajar IPA pada materi daur hidup makhluk hidup dengan menggunakan metode demonstrasi. Latar belakang saya memilih masalah tersebut atau penelitian tersebut karena di kelas 4 Arafah, kelas 4 yang sedang saya ampu sekarang, itu banyak siswa yang tidak melampaui KKM. Dalam hal ini kurang dari 70% siswanya itu yang melampaui KKM, sehingga nilai mereka itu kecil dan mereka memiliki kendala dalam pelajaran IPA. Dalam hal ini kemungkinan itu karena metode yang kurang tepat untuk mereka, karena selama ini kemungkinan metode yang digunakan itu kebanyakan metode ceramah, sehingga pada kesempatan ini, pada penelitian ini, saya mencoba untuk menggunakan metode yang lain, yaitu metode demonstrasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pelajaran IPA atau tidak. Karena di sini menurut NASI tahun 2004 dikatakan bahwa metode demonstrasi itu sangat efektif digunakan karena siswa itu menemukan jawaban-jawaban dari soal yang mereka dapatkan, itu mereka menemukan jawabannya berdasarkan fakta. Mereka mencari sendiri berdasarkan fakta yang mereka temukan. Dalam hal lain, mereka itu mengekspor sendiri dan mereka menganalisis sendiri dari jawaban tersebut. Dan untuk sampel penelitian pada penelitian yang saya amati ini yaitu kelas 4 SD Nurul Ilmi. Sebenarnya jumlah siswanya itu ada 27 siswa, namun ada 15 peserta didik yang tidak melampaui KKM, sehingga hanya 15 peserta didik ini saja yang akan saya teliti untuk meningkatkan hasil belajar mereka dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana sampel di sini terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 8 siswi perempuan. Jadi 15 peserta didik inilah mereka yang tidak melampaui KKM yang akan diteliti menggunakan metode demonstrasi. Dalam menerapkan metode demonstrasi ini, penelitian ini waktu penelitiannya itu dibagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama itu dibagi menjadi 2 pertemuan, di mana terdapat pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2022. Sedangkan siklus 2 itu pertemuan 3 dan 4, dengan catatan siklus 2 dilakukan atau dilaksanakan apabila belum mencapai indikator keberhasilan 75% pada siklus 1. Dalam arti lain, jika pada siklus 1 itu sudah berhasil, maka tidak dilaksanakan siklus 2. Indikatornya untuk melihat sudah berhasil atau belum dengan rentang angka 75%. Jadi kalau sudah 75% pada siklus 1 itu anak-anak melampaui KKM, maka pada siklus 2 tidak dilanjutkan. Untuk teknik pengumpulan data itu ada 2, yaitu tes unjuk kerja melalui tugas dan soal-soal tertulis yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan yang kedua itu adalah observasi yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas peserta didik pada kegiatan pembelajaran IPA, di mana siswa ini diteliti oleh gurunya, diobservasi oleh gurunya, dan juga guru mengamati secara keseluruhan kegiatan pembelajarannya melalui kegiatan demonstrasi. Guru mencari tahu apa kekurangan dari metode tersebut dan bisa memperbaikinya pada siklus 2 atau pertemuan 2 yang akan dilakukan. Dan pada prosedur penelitian untuk siklus 1 maupun siklus 2 ini langkah-langkahnya ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan untuk hasil penelitian dari penelitian yang telah saya laksanakan itu pada siklus 1 pertemuan yang pertama terdapat 66% siswa yang mencapai KKM, sedangkan
34% itu belum mencapai KKM. Dari siklus pertama ini, guru juga sambil mengobservasi aktivitas guru dan juga aktivitas siswanya tersebut, sehingga dapat memperbaiki pembelajaran untuk pertemuan yang kedua, sehingga dapat meningkatkan lagi persentase kenaikan KKM-nya tadi. Dan untuk pertemuan kedua, untuk siklus 1, tetap siklus 1 itu sebanyak 80% siswa mencapai KKM dan 14% siswa tidak mencapai KKM. Jadi dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 itu terjadi peningkatan dari 66% menjadi 80%. Artinya metode tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk secara keseluruhan, setelah dilaksanakan penelitian tersebut yang awalnya siswa itu 27 siswa, setelah dihitung atau dianalisis pada prasiklus itu yang awalnya itu 12 siswa yang melewati KKM atau 44% yang tuntas. Kemudian pada pertemuan pertama itu sebanyak 22 siswa yang tuntas atau 80%, 81%. Sedangkan untuk pertemuan 2 itu terdapat 25 siswa yang tuntas dari 27 siswa, sehingga sama saja 92%. Jadi terdapat peningkatan terus ya dari prasiklus pertemuan 1, pertemuan 2, di mana prasiklus itu yang awalnya 44% yang melampaui KKM, kemudian setelah dilakukan penelitian pada pertemuan 1 menjadi 81% dan penelitian 2 sejauh 92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan metode demonstrasi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja laporan dari saya mengenai penelitian tindakan kelas yang saya teliti dari kelas 4 SD Nurul Ilmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.